Layar belum sharing ya? Oh alah, sorry. Sorry ya. Aduh, udah nih kayaknya. Loh, kok belum ya? Sini udah, show screen sudah. Wah, kacau. Sudah? Gimana sekarang? Sudah belum? Ya, lanjut ya. NZDJPY, saya dapat 100 pip lah. Webcam memang nggak udah saya matikan karena tadi ada peringatan bahwa internet saya lagi lambat. Nah, oke, NZDJPY pasangan mata uang terkuat. Yes, 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 kita dapat profit lumayan ya. Masih ada satu yang saya lepas. Maksudnya satu yang saya simpan belum saya close. Ada dua yang sudah saya close. Jadi masih ada satu lagi saya biarin ya. Ya nantilah dia nanti bakal dipasang trailing stop. Lagi-lagi saham menguat di Eropa juga saham menguat. Nah, tapi kematian coronavirus di New York meningkat jadi 106 ya. Nah, lanjut. Jerman, Perancis mengusulkan rencana rekonstruksi. Ya, teman-teman ini kita baca aja sekaligus. Emas berbalik, apalagi yang penting spot gold naik, kemudian WTI naik juga. Nah, ini yang tadi pagi. Oke, masih lanjut ya antara Cina dan Trump balas-balesan masih. Kok udah kayak anak-anak ya berantem ya. Cuman ini berantemnya ini ngeri nih. Tapi udah kayak anak-anak sih mereka. Satu bilang gini, satu bantah, satu ngomong gini, satu bantah. Trump bahkan sampai rasis ya. Di Amerika sana dia sampai sampai dituduh rasis. Tapi ya gitu deh. Kemudian apa ya? Nah, nih out sudah adanya perlambatan hilangnya pekerjaan. Nah, ada berarti ada sounding-sounding out akan menguat gitu kan. Apalagi wah NZD akan jatuh nih. Wah, waduh. Wah, berarti yang NZDJP-nya harus dilikuidasi segera ya. Nah, ini lagi ini penting ini. Jadi Australia dan Cina ini lagi perang tarif Cina. Saya baca di tweet memang agak keterlaluan berapa ratus dolar gitu ya, agak kebesaran gitu. Tapi kita belum lihat dampaknya yang begitu nyata terhadap Australian dollar itu sendiri. Nah, kita cari yang paling penting aja. Oh ya, Jepang berada di ambang resesi. Sudah ada berita tapi sengaja tidak disiarkan, tidak dipublis. Jadi kayak ditutup-tutupin itu. Nggak tahu kenapa. Ya, jadi teman-teman, uh, nah gini nih, saya nggak berani prediksi kalau Jepang nih, karena yen ini unik ya. Yen ini unik. Nah, ini anggap aja nih jadi pelajaran kita nih sekarang. Jadi kan nanti kalau misalnya tiba-tiba ada berita ada berita Jepang melemah bla 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 gimana gitu beritanya parah gitu ya. Nah, teman-teman lihat yen. Apa yang terjadi sama yen dan dicatat. Karena kapan-kapan itu terjadi lagi kita sudah punya memorinya. Ya. Jadi yen ini cara dia bereaksi terhadap krisis itu sedikit berbeda gitu loh. Oke. Nah, nanti pas yang lain lemah dia menguat sendiri gitu. Jadi penting juga nih kita pantau nanti yen ini. Ya. Kemudian kepercayaan konsumen mingguan Australia naik ya 92,3. Nah, tadi sudah ada perlambatan pengangguran, sekarang kepercayaan konsumen meningkat ya. Jadi ada dua data yang bagus untuk Australia. Nah, apalagi habis.
Ya, jadi itu berita-berita yang teman-teman yang saya anggap penting ya, teman-teman bisa bisa gunakan. Nah, ini teman-teman ini yang saya ambil dari forexsource.com. Nah, ini cara ngecilinnya gimana ini? Nah, forexsource.com ya. Saya sudah baca tadi. Saya sudah baca tadi, tidak ada bedanya dengan yang kita bicarakan minggu lalu. Ya, cuman ada tone-tone sedikit lebih optimis saja karena ada statement-statement akan ditemukannya obat dan cara terapi coronavirus. Tapi di Amerika sendiri itu kemarin mencatat rekor kematian paling mengerikan. Jadi sekarang sudah 90.000 orang mati di Amerika karena corona. Ya, jadi betul-betul kondisi ini mix sekali. Jadi teman-teman, ada yang bisa bantu Bang Lutfi itu? Bang Lutfi, kenapa dia nggak bisa join ya? Seharusnya bisa. Kayaknya nggak ada yang saya halangi masuk nih. Semua boleh masuk nih. Ya, semua bisa masuk ya. Nah, jadi teman-teman, saya persingkat aja bagian yang ini. Masih sama kayak yang lalu, nggak ada bedanya. Ya, belum ada perubahan signifikan dalam kondisi global saat ini, masih berkaitan dengan coronavirus, tapi minyak sudah membaik ya. Kemudian, tapi data-data ekonomi sedikit menurun, saham menguat, beberapa negara sahamnya menguat ya. Eh, eh, Kurvanya sudah mulai bentuk V, kira-kira begitu. Jadi sudah mulai ada potensi reversal. Nah, jadi teman-teman sudah bersiap-siap untuk mengambil posisi-posisi reversal. Oke, ya. Nah, itu bagi yang mau nanti saya posting di mana nih? Mau nggak kayak gini? Kau saja ya, bikin pusing ya. Sama grinding-grinding nggak perlu ini. Bercanda, bercanda. Ya, bercanda saya. Ya, penting, penting, penting. Saya tiap hari baca. Ya, walaupun saya bisa trading tanpa analisa, tapi saya tiap hari baca. Ya, nah, saya matikan HP dulu. Susah nih nanti. Kalau nggak dimatikan. Oke, kawan-kawan. Eh, Oke, kita langsung masuk ke chat aja. Kita coba lihat beberapa kemungkinan, ya, apa yang bisa terjadi. Yang pertama, EU dulu lah, biasa. Ya, setelah minggu lalu, uh, inside bar, ya enggak? Inside bar, minggu lalu inside bar, kita apain dulu ininya. Ya, setelah minggu lalu inside bar, wah nggak bagus ya. Nggak bagus warnanya. Ini aja deh. Nah, gitu. Setelah minggu lalu inside bar, kawan-kawan, ya, tadi sudah ada peningkatan euro, kenaikan, dolar melemah, euro sedikit menguat. Ya, dari hari Senin yang lalu sudah ada gerakan sekitar 147 pip. Nah, kita ini nggak tahu nih, kenapa EU tadi malam menggila ya nggak? Ya, ya, benar ya, EU menggila kan? Ya, nah saya nggak dapat beritanya. Saya cari-cari apa yang nggak dapat saya. Kalau teman-teman ada yang dapat sih, eh ya gold turun tapi nggak terlalu berkorelasi dengan euro.
Ya tidak begitu berkorelasi dengan euro. Memang gold turun ya kita tahu gitu. Cuman EU-nya menggila kan? Ya, ampun-ampun lah tadi malam doang tuh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi masih menguat. Ini ada resisten di atas. Nah, menurut saya sih kayaknya ini aja resistennya yang kita jaga nih. Tuh, kayaknya ini harus kita rubah yang bagusan ini. Ini aja deh. Ya, benar. Kini kita jaga resisten yang dari inside bar-nya aja. Ya, yang dari inside bar-nya aja. Jadi sampai ke resisten itu sekitar 40 pip lah. Bagi yang sudah teman-teman, kira-kira posisi buy EU saya tadi malam kena TP nggak? Kena ya. Asik ya. Hah? Asik ya. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Ya, jadi nanti sampai sini di close dulu ya. Ya, di close dulu ya. Ini masih ada punya posisi EU-nya. Karena mungkin sampai sini dia berhenti dulu, dia mungkin retrace dulu. Ya, ya kan kita coba prediksi-prediksi dikit lah gitu ya. Mungkin dia akan coba retest ini ya, atau kita bisa pasang Fibonacci di sini. Boleh, silakan. Nah, gitu. Jadi kan kena nih. Fibonacci 38,2% kena, 50 juga kena, ada korelasi nih sebelah kiri. 61,8-nya nggak terlalu, nggak so-so ya. Jadi sekitar 38 sama 50 potensial menjadi area retracement ya. Kalau dia mau buat wave kedua, buat gerakan kedua, mana tahu bisa breakout. Apa mungkin nggak breakout hari ini? Iya, kita nggak tahu. Apa breakout hari ini kita nggak tahu. Tapi masih ada sekitar 40 pip lagi ke atas. Ya, tapi kalau teman-teman masih punya posisi buy, hold dulu boleh, close sekarang juga boleh. Mana tahu teman-teman nggak apa ya, maksudnya masih mungkin nggak sampai gitu ya. Kan sudah profit, nggak masalah lah. Nah, tapi kalau mau tahan ini masih ada 40 pip lagi. Setelah 40 pip ini udah di close nanti baru tunggu dia retrace. Ya retrace ke area 38,2 atau ke 50, at least 23,6 untuk pasang buy kembali. Ya. Nah, itu cara agresifnya. Cara nggak agresifnya teman-teman tunggu breakout aja. Oke? Ya, tunggu breakout inside bar-nya. Nah, kira-kira begitu. Ya, cukup nggak kira-kira? Cukup? Nah, apabila teman-teman menemukan uh, inside bar di time frame besar, maka itu kesempatan sebenarnya untuk melakukan uh, apa? Menjadikan inside bar-nya itu sebagai support dan resisten, ya. Teman-teman masuk ke time frame kecil, misalnya kayak gini nih, masuk ke time frame kecil, ya. Nah, gitu. Nah, ini jadikan resisten, ini jadikan support. Nah, sell di sini. Tapi sell-nya jangan jauh-jauh ya. Kalau salah kan dia breakout soalnya. SL-nya jangan jauh-jauh. Mana tahu dia masih beredar di dalam nih. Dia masih betah di dalam, nggak mau keluar dulu ya, anak manja. Dia sudah disuruh-suruh keluar sama ibunya, keluar deh kamu sana. Lihat-lihat di luar, nggak mau, takut mau. Serem, mau nggak ingin di rumah aja males. Nah gitu kan, jalan-jalan dulu dia. Mana tahu ya, sampai besok atau sampai Kamis, teman-teman bisa dapat nih lumayan. Nah, bisa dikecilin lagi misalnya ke time frame yang lebih kecil. Nah, teman-teman boleh bantu pakai Bollinger Band atau apapun yang bisa memverifikasi inilah, mengkonfirmasi ini atas sama bawah ini. Oke, ya, oke ya. Jadi itu. Ya, apalagi sudah GU sudah. Kemudian GU. Nah, GU astagfirullahaladzim. Kaget saya. GU. Nah, GU weekly-nya kayak gini nih. Ini retrace ya, sudah ngetes tahanan
Nah, saya nggak kasih rekomendasi deh kalau ini. Kalau dari berita fundamentalnya GU masih melemah, ya masih masuk melemah. Tapi saya nggak berani rekomendasi kalau kayak gini. Oke? Saya nggak berani rekomendasi. Ya, soalnya ini kan di tengah banget ya. Kalau dilihat dari candle sih bagusnya sell. Ya, bagusnya sell. Sekarang pun sudah boleh sell, tapi di atasnya ada beberapa tahanan yang masih bisa dikejar, ya. Kemudian EU kita lihat juga lagi kencang-kencangnya. Biasanya kan ngefek tuh ke GU. GU kan suka searah sama EU. Nah, jadi jangan buru-buru lah masuknya. Kalau teman-teman masuk di candle daily ini kan masih ada satu candle, dua candle ini dilihat aja dulu, ya. Nah, tunggu selesai lah atau gimana. Jangan buru-buru lah. Saran saya jangan buru-buru, ya. Kalau mau sell bisa, ya, mau averaging boleh, ya mau averaging sell nanti averaging di atas, tapi sebaiknya jangan terlalu cepat. Mungkin teman-teman bisa tunggu di area ini. Oke? Nah, gitu. Oke? Nah, itu kayaknya lebih aman, gitu, lebih aman. Nah, nanti kalau area ini dia nggak tembus, ada candle yang mendukung, ya, ada candle yang mendukung. Nah, kita sell deh. Nah, ada candle yang mendukung, kita sell. Dengan catatan memang pelemahan dolar yang masih berlanjut ya. Tapi nanti nggak apa-apa kalau teman-teman konsisten pada pola candle yang kelihatan ya ajar aja. Yang penting resiko dikontrol, sudah terkontrol resikonya. Ya, oke bisa dipahami maksud saya untuk GU? Bisa? Ya, GU. Lalu, sorry ya suara saya agak nggak maksimal hari ini. Eh, terasa sangat haus sekali dari tadi nggak tahu kenapa. Apa kurang minum tadi ya waktu sahur? Sorry ya, saya agak nahan-nahan suara nih. Masih jelas kan? Masih kan? Agak agak nahan-nahan suara saya. Ya, Yen. Nah, nah ini Yen, saya no komen dulu ya, Yen. Kalau lihat dari data fundamental sih masih netral dengan catatan bahwa dia safe haven masih. Nah, kalau kita lihat minggu lalu, ya kita udah bahas ya hari 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 Sabtu yang lalu kita udah bahas ya. Minggu lalu ada candle bullish ya, tapi tidak begitu dominan karena ada shadow yang lumayan. Shadow ini juga belum kalah nih kan area perlawanan seller. Jadi kalau teman-teman mau buy setidaknya tunggu sampai dia membentuk new high. New high artinya sudah ada upaya untuk melewati high sebelumnya. Walaupun ini area tahanan juga nih yang perlu teman-teman waspadai ya. Nah, at least tunggu sampai bentuk new high atau dia breakout sekalian. Nah, itu baru alasan kita lebih kuat lagi. Nah, karena kalau kita lihat ke kiri, memang big bossnya masih buyer. Oke? Halo? Ya, masih buyer gitu loh. Nah, tapi saya nggak berani terlalu gegabah ini kalau untuk UJ sekarang. Ya, ya saya wait and see lah, boleh dibilang begitu. Atau saya akan masuk ke time frame yang lebih rendah, kira-kira dapat pola apa di time frame yang lebih rendah, saya masuk ke situ, murni price action misalnya, contoh misalnya teman-teman dapat chart ini ya, nah dapat tahanan nih ya, ini kan kelihatan ya, kayak ada support ya kan? Nah teman-teman bisa gunakan support ini, nanti kena support buy, begitu. Oke? Nah itu kalau misalnya, waduh saya nggak tahu nih, cari price action di time frame mana yang di time frame yang kita bisa lihat pola gitu. Kita dapat pola di time frame mana misalnya. Nah, time frame ini kelihatan nggak ada pola? Oh ada nih polanya. Kenapa? Ini polanya ini kayaknya kalau dihubungkan bisa nih.
Tuh kan, cakep kan? Ya. Nah, dia kayak ada channel gitulah. Tuh kan bener. Ya, kayak ada channel. Jadi ya kita bisa bisa trading di sini, ya. Dan seterusnya kalau pola ini masih respect. Nah, sampai sekarang sudah terjadi 1 2 3 sentuhan. Di bawah 1 2 3 sentuhan juga, 3 atau 4 sentuhan. Nah, jadi udah oke lah ini. Nah, tapi hati-hati dengan pola seperti ini karena kalau ada sesuatu yang fundamental sifatnya dia akan ada kayak gini nih, turun. Ya. Ya. Oke? Bisa dipahami? Nah, jadi kalau misalnya dapat polanya di M30 silakan. Kalau dapat di H1 nanti boleh juga. Yang penting teman-teman sudah dapat gitu loh. Kan kita tugas kita lihat pola yang bisa kita baca kan. Nah, yang penting yang teman-teman harus waspadai adalah secara fundamental ya, pair ini sangat riskan sekarang. Itu yang teman-teman perlu waspadai. Ya, pair ini sangat riskan sekarang. Ini ada pola juga yang bisa terbaca. Nah, jadi kalau pola seperti ini, kita lihat ujungnya makin lama makin mengecil, makin lama makin mengecil, maka semakin dekat dia dengan gerakan big move ya, gerakan besar. Nah, jadi kalau teman-teman salah satu tanda hal yang berulang di market adalah apabila terbentuk pola yang cenderung triangle, ya triangle seperti ini. Nah, dia semakin dia mengecil, semakin dekat sama sudut ujungnya ini, semakin sempit. Nah, semakin dekat dia dengan kemungkinan adanya big move setelah itu. Gerakan besar. Ya, ya, gerakan besar. Wah, ada analis tuh di grup kita. Oke? Ya, jadi itu salah satu habit yang ada di market. Tidak selalu, tapi sering. Nah, jadi artinya kita sudah bisa mengira-ngira akan munculnya sebuah peluang. Ya, bagi Anda pengikut mazhab misalnya follow big candles, misalnya, wah saya pengikut mazhab follow big candle nih Pak. Wow, oke. Udah deket tuh sama yang Anda nanti-nantikan. Nah, udah deket tuh sama yang Anda nanti-nantikan. Ya, oke? Nah, jadi teman-teman, ada dua pendekatan di market selalu yang harus kita ingat. Yang pertama adalah statistical, artinya made base ya. Jadi berdasarkan matematik. Yang kedua adalah evidence base. Evidence base berdasarkan pengamatan, bukti, evidence ya. Nah, jadi yang made base di dalamnya kita kenal indikator-indikator yang berdasarkan statistik kayak RSI dan seterusnya, Fibonacci ya. Nah, yang evidence base semua teori yang berdasarkan kepada pola. Ya, candlestick pattern, kemudian chart pattern, lalu harmonic pattern, lalu Elliott wave ya, kemudian semua yang berkaitan dengan pola. Mana tahu ke depan akan muncul pola-pola yang lain ya sama, dia masuk ke dalam kategori itu. Nah, pembahasan kita di mapping kita fokus kepada yang evidence base saat ini. Walaupun nanti kadang-kadang kita masuk ke made base. Nah, contoh misalnya kita ngelihat apakah ada peluang misalnya ini terjadi divergen, misalnya seperti itu. Kita lihat. Nah, baru kita ambil ya, kita ambil salah satu contoh indikator yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi divergen. Nah, kenapa? Kita mewaspadai diri nih. Kira-kira nih nanti jangan-jangan aku buy ya sudah ada tanda-tanda divergen di sini. Gitu ya. Paham ya? Nah, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda divergen yang perlu kita khawatirkan. Artinya ya kalau nanti ada gejala-gejala akan divergen di sini ya, maka
indikator mendahului, kita siap-siap, wah, bagi yang buy sudah boleh TP dulu misalnya, atau sudah siap-siap sell. Ya, nah sekarang ini masih searah semuanya, artinya kenaikan ini akan tetap bisa berlangsung. Ya, setidak-tidaknya di sini masih ada resisten yang masih bisa dikejarnya. Nah, jadi teman-teman, karena ini kenapa saya agak perdalam sedikit, karena tadi saya nggak berani membacanya gitu loh. Ya, saya dapat berita sebenarnya tentang yen ini, dan waktunya sudah dekat gitu. Jadi kalau kita terlalu teknikal, nanti kita bahas bla 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 bla, terlalu teknikal, ternyata besok beritanya muncul bus, lompat-lompat, terjun bebas, terbang entah kemana-mana, kan kita yang kena ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi saran saya, kalaupun teman-teman ngambil posisi di yen berdasarkan teknikal, ya TP-nya nggak usah jauh-jauh banget ya. Be opportunist ya. Jadi oportunis saja. Kalau sudah profit, ambil aja dulu. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Oke. Lanjut. Sedikit lagi ya. Udah mulai kering nih, udah mulai kering nih. USD-CF sama ya, sama seperti USD-JPY. Nah, dari teman-teman deh, satu lagi pairnya apa? GJ. Kenapa ya? Setiap saya nanya ini, pasti ada GJ. Pasti ada. Enggak pernah nggak ada. Sekalipun. Kalau nggak GJ, GU. Kalau pas GU saya lupa. Sama Go. Seneng banget ya trading di GJ ya. Oke. Jadi teman-teman, ini akun acuan kita nih. Saya pakai. Jadi teman-teman masih ada posisinya nih. Oke ya. Jadi GJ kita lihat di weekly dulu ya. Tuh dia. Ya. Jadi apa? Kalau dilihat dari pola sih, kemarin kita udah bahas hari Sabtu. Ini polanya biris ya. Candle-nya mendukung. Tapi sekarang ini apakah kita anggap sebagai retracement? Karena berkaitan dengan yen, nah, masih satu rumpun dengan UJ, karena berkaitan dengan yen, ya. Nah, saya kayaknya baca-baca terbatas saja lah ya. Ya, baca-baca terbatas, mungkin di sini terlihat ada resisten misalnya. Oke? Nah, jadi kalau daripada teman-teman coba curi start di sini, ya tunggu aja di sini nanti. Tunggu aja di area ini. Di atasnya lagi bisa ya, sampai ke atasnya lagi sedikit lagi bisa, tapi ya tunggu aja dulu gitu. Tunggu aja. Ya jangan sekarang lah, karena udah jalan kan, udah lumayan ini kan gerakannya. Ya, wait and see aja lah, 259. Oke, tunggu aja di sini nanti. Oke. Tunggu di sini, baru turun ke time frame yang lebih rendah. Lihat pola candle yang bisa ditemukan. Kalau ada pola yang bisa kita temukan, misalnya ini ada pola. Oke, belum breakout bang. Oke, tunggu apakah breakout. Tapi kalaupun breakout, masih ada halangan di atas yang cukup perlu kita pertimbangkan. Ya, jadi ruang geraknya juga nggak terlalu lebar. Nah, seandainya breakout pun ruang geraknya itu kira-kira ya 150. Untuk GJ itu nggak besar ya. Untuk GJ itu nggak besar. Ya, kita pindah ke time frame yang lebih rendah lagi, kita mau lihat apa ada hal yang bisa kita baca lagi. Nah, di sini agak kurang bagus ya komposisinya. Saya lebih milih area yang sudah ditandai aja. Di H1, nah kita bisa lihat ada sedikit minor trend di sini, minor trend ya. Nah, tapi sudah agak telat teman-teman mencuri-curi start, karena kalaupun teman-teman mau buy sekarang sudah agak telat. Oke, sudah agak telat. Ya, jadi jangan dipaksa. Ini ada candle besar memang. Kita bisa buy on retracement, misalnya dia retrace ke shadow ini, ke area ini misalnya, masih bisa, masih ada 140 pip lagi ke atas. Tapi
Saya bukan tipikal orang seperti itu. Tapi kalau teman-teman ngerasa teman-teman oke, I'm okay, saya oke dengan resikonya, ya teman-teman masih ada pilihan untuk buy, misalnya tunggu dia retracement, kena dia trendline yang kita tarik dari time frame yang lebih besar ini, atau tunggu dia retrace sampai lebih ke bawah lagi, ya baru kita buy. Ya, ya. Jadi kira-kira begitulah, apanya skenario-skenarionya. Jadi jangan buru-buru lah kalau masalah yen ini jangan buru-buru. Oke?